Ya, bagaimana kabar kalian? Semoga selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, selalu dalam kondisi yang sehat walafiat. Ya, kali ini saya membahas saham Telkom, ya, saham telekomunikasi milik negara atau emiten plat merah. Nah, jadi kenapa Telkom yang mau kita bahas? Ya, pertama karena kita membahas dari sisi rasio keuangan dasar, itu yang pertama. Kedua karena Telkom saat ini menyandang satu-satunya perusahaan telekomunikasi milik negara. Ya, jadi kalau misalkan negara perlu sesuatu yang atau misalkan memiliki proyek dalam bidang telekomunikasi, Telkom lah yang ditunjuk. Nah, itu ya. Jadi sebelum saya lanjutkan, silakan teman-teman pencet tombol like dan juga subscribe nanti apabila teman-teman mendapatkan manfaat dan juga insight terbaru dari video yang saya buat. Dan silakan teman-teman komen dan juga share video ini sebanyak-banyaknya kepada teman, kerabat, dan juga saudara yang membutuhkan video edukasi tentang investasi dan juga trading di pasar modal. Oke, stay tune terus. Nah, baik ya teman-teman, Telkom itu merupakan salah satu perusahaan telekomunikasi milik negara. Nah, jadi segala sesuatu ya atau proyek-proyek pemerintah itu pastinya menggunakan Telkom. Nah, dan dia salah satu anak perusahaan yaitu Telkomsel merupakan yang penyumbang dividen terbesar bagi Telkom sendiri. Kalau kita lihat dari laba per saham, saat ini Telkom berada di angka Rp223. Nah, itu kalau kita menggunakan data laba per saham yang disetahunkan atau annualized. Nah, bagi teman-teman yang belum paham atau mungkin lupa dengan EPS annualized itu maksudnya apa, jadi laba per saham yang disetahunkan itu adalah rata-rata. Nah, saat ini kan data baru sampai di kuartal ketiga. Nah, kuartal ketiga itu kalau tidak salah laba per saham dari Telkom itu berada di angka 160-an lah, ya 160 rupiah. Nah, kalau kita mau membandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, yang dimana tahun-tahun sebelumnya itu kan sudah sampai kuartal keempat. Nah, jadi kita perlu sesuatu rata-rata, ya, sesuatu rata-rata sampai di minimal kuartal keempat lah. Kuartal keempat 2022 kita jadinya dapatnya analisa berdasarkan rata setiap kuartal di tahun 2022. Nah, artinya tadi 223 dibagi dengan 3 ya, 3 kuartal baru dikali 4. Dapatlah angka 223. Artinya EPS atau laba per saham yang annualized ini itu masih kira-kira. Nanti yang beneran itu adalah yang realnya setelah rilis laporan keuangan kuartal keempat 2022. Tetapi biasanya sudah bisa diprediksikan ya berdasarkan kuartal 1, kuartal 2, kuartal 3. Kalau tarik garis linier itu biasanya sudah bisa diprediksikan. Nah, jadi kita setuju ya kita pakai yang EPS annualized ya. Jadi mungkin nanti realnya setelah rilis laporan keuangan kuartal keempat 2022 jatuhnya ya plus minus 10% lah ya dari EPS annualized. Ya, realnya plus minus 100%. 10%-an. Nah, kalau kita membandingkan dengan EPS tahun lalu atau laba per saham tahun lalu di 2021 itu masih turun. Ya, di tahun 2021 laba per saham dari Telkom itu berada di angka Rp250. Ya, jadi masih dikategorikan kurang baik lah performa dari Telkom di tahun 2022 kalau kita lihat dari laba per saham. Nah, kemudian kalau kita tarik ke belakang lagi 5 tahun sebelumnya itu 2018-2019 memang masih lebih bagus. Tahun 2022-nya maksudnya ya. 2018-2019 itu EPS atau laba per saham adalah 182 dan 188. Tahun 2022 kuartal ke EPS-nya yang disetahunkan adalah 223. Masih lebih bagus, tetapi selama 5 tahun hanya mungkin 20-25% aja selama 5 tahun loh. Dan untuk perusahaan sekelas Telkom, ya perusahaan emiten plat merah yang bergerak di bidang telekomunikasi yang dimana dia itu memonopoli sebenarnya ya, memonopoli bisnis telekomunikasi milik negara ya. Jadi kalau negara kalau kita lihat misalkan di kantor-kantor pemerintahan, kemudian ada ruang terbuka, ruang publik, atau rumah sakit, atau mungkin sekolah dan lain sebagainya, itu semuanya pakai WiFi ID milik Telkom. Nah, jadi sebenarnya kalau masalah pendapatan, Telkom itu tidak
usah mikir ya secara kasar, nggak usah mikir lagi karena yang dari proyek pemerintah, yang dari pemerintah, pusatnya dari pemerintah, pasti menggunakan Telkom. Nah, beda cerita kalau retail. Kalau di retail saat ini IndiHome ya, kalau kita kan berbicara bisnis yang diandalkan dari Telkom di bidang internet dan microfiber itu ada IndiHome. Nah, IndiHome saat ini kalau di retail banyak sekali saingannya. Teman-teman pasti tahulah sendiri ya, ada banyak brand-brand baru yang kencangnya juga sama gitu ya. Artinya kencang secara marketing, itu selalu mengunjungi rumah ke rumah. Dan bahkan tidak satu dua lagi brandnya, ada banyak. Nah, ini menjadi ancaman bagi Telkom di sektor retailnya. Tapi kalau dari pemerintahan, sudah pasti pakai WiFi AD, pasti pakai Telkom. Tidak mungkin pakai yang lain. Nah, seharusnya labanya tidak segitu gitu ya. Jadi kalau kita mengaca dari EPS, dari laba per saham, itu seharusnya performa dari Telkom buruk bisa dikatakan. Jika dibandingkan dengan 2018, selama 5 tahun hanya bertumbuh 20%. Nah, kalau kita hitung secara rata-rata per tahun, dari tahun 2018 dijumlahkan dengan 2019, dijumlahkan dengan tahun 2020, 2021, dan 2022, dibagi 5, itu rata-rata adalah 210. Nah, saat ini EPS atau laba per saham yang disetahunkan dari Telkom itu 223, berarti hanya tumbuh sekitar 5%. Ya, 5% loh. Dari yang dirata-ratakan. Nah, dan juga artinya apa EPS-nya? Nah, 223 dengan harga Telkom saat ini Rp4.000. Berarti teman-teman dapat dividen ya. Dividen hanya 5,6%. Nah, kenapa dividen ya? Karena memang kalau kita berbicara EPS ya, atau laba per saham, ujung-ujungnya ke dividen. Karena laba yang dihasilkan akan dibagikan beberapa persennya sebagai dividen. Nah, itu pun catatan 5,6% tadi didapat jika EPS dibagikan seluruhnya atau 100%-nya. Dan juga teman-teman beli di harga saat ini Rp4.000 ya. Dan dalam setahun EPS-nya tidak naik, EPS-nya tidak turun, dan juga harganya tidak naik atau tidak turun. Jadi EPS sama dan harga juga sama. Nah, itu teman-teman dapat 5,65%. Nah, padahal itu untuk perusahaan sekelas Telkom ya, perusahaan yang monopoli di bagian Telkom. Di bagian telekomunikasi. Dan juga ada ancaman nih, jika nanti 2023 itu memang benar terjadi resesi gitu ya. Resesi global saya bilang, bukan resesi di Indonesia. Tetapi inflasi yang terjadi di Indonesia yang tinggi ini yang memicu Bank BI menaikkan suku bunga, ya tentunya juga menjadi ancaman untuk daya beli masyarakat. Inflasi naik tinggi, kemudian gajinya nggak naik, apalagi sekarang banyak PHK. Ya, PHK di mana-mana. Seharusnya yang mereka itu mendapatkan gaji sekitar ya 3 sampai 6 juta lah kita katakan setiap bulan. Saat ini mereka nggak ada punya penghasilan. Otomatis dari awalnya beli kuota misalkan jor-joran gitu ya, yang 100 sampai 200 ribu per bulan, ya saat ini mungkin hanya bisa asal WA-nya hidup aja. Ya, 20 ribu atau 30 ribu atau 50 ribu sebulan. Dan ini juga tentunya mengancam pendapatan dari Telkom dari sektor retail. Dan artinya apa? Artinya ada kemungkinan jika hal tadi terjadi ya, maka laba per sahamnya juga akan ikut turun tahun depan. Ya, jika terjadi. Ini teman-teman harus catat. Nah, itu jika teman-teman mengaca dari EPS ya teman-teman ya. Jadi perlu dikonfirmasikan juga, perlu dianalisa lebih lanjut tentang rasio-rasio keuangan yang lain. Ya, analisa teknikalnya juga harus dikonfirmasi apakah memang benar nanti fundamentalnya itu memang terlihat dari teknikalnya. Ya, apakah sejajar, apakah dia linear gitu ya. Karena memang analisa teknikal harus dikonfirmasi, analisa fundamental harus dikonfirmasi. Dan analisa fundamental ini baru kita bahas dari IPS saja, belum yang lain. Nah, jadi masih panjang ceritanya. Tapi jika kita melihat dari IPS, kita bisa sudah mendapatkan atau bisa menyimpulkan seperti tadi yang sudah jelaskan. Nah, kemudian saya mau bahas tentang dividen yield. Nah, dividen yield atau tingkat pembagian dividen kepada investor dari Telkom itu adalah sebesar 4,15%. Artinya masih di bawah deposito, teman-teman ya. Artinya kalau misalkan saya sebagai investor dapat 4,15% dari Telkom, saya masih rugi ya. Ngapain saya secara kasar ya, ini bukan merupakan hate ya, bukan merupakan ujaran kebencian gitu ya.
Jadi ini kita berbicara berdasarkan logika aja. Dapat 4,5% atau 4,15%. Kita taruh di sebuah saham, kita deg-degan gitu ya. Kita nggak nyaman, kita mungkin merasa nggak tenang. Ya kalau itu Telkom kan bagus ya milik negara, tapi kalau saham lain gitu misalkan hanya dapat 4,15%, kemudian kita taruh deposito aja kan, dapat 5-6% ngikutin suku bunga acuan Bank Indonesia. Tapi hati kita tenang karena pasti dapat sekian gitu loh. Nah, jadi pasti di bawah deposito. Dan gimana caranya biar dapat minimal secara deposito? Ya udah, tinggal laba per saham dinaikkan atau harga diturunkan. Bagaimana cara naikin laba per saham? Kinerjanya yang ditingkatkan, tetapi dengan ancaman kalau misalkan nanti terjadi resesi akibat inflasi dan juga PHK, ya tentunya juga bisa ada dampak lah sedikit ya bagi daya beli masyarakat. Ya mungkin berdampak juga pada pembelian kuota dan lain sebagainya. Tapi apakah sekarang Telkomsel hanya bergantung daripada bisnis kuota? Kan tidak juga. Ya meskipun Telkomsel itu menyumbang dividen yang sangat besar bagi Telkom, ya. Dan juga dia punya bisnis yang lain. Saat ini juga Telkom sudah merambah ke, bisa dikatakan dia sekarang sudah merubah model bisnisnya menjadi bisnis konglomerasi, ya. Dia berinvestasi di Gojek, dia berinvestasi di atau Gojek Tokopedia, ya. Kemudian juga berinvestasi di Mitratel, ya, bisnis tower dan lain sebagainya. Jadi tidak bisa dikatakan apabila dari bisnis kuota aja gitu ya akibat PHK bisnis kuota turun, pendapatan dari Telkom juga pasti turun, belum tentu. Ini kita hanya mengaca dari EPS, dari laba per saham, dan laba per saham ini perlu dikonfirmasi juga, artinya perlu diperkuat juga dengan analisa rasio keuangan yang lain. Masih banyak rasio keuangan yang lain, masih banyak fundamental perusahaan dari laporan keuangan yang harus kita baca. Dan tentunya analisa teknikal juga harus konfirmasi. Oke, ya. Jadi kalau kesimpulannya, jika kita melihat dari EPS, saat ini Telkom masih kurang memuaskan, dari dividen yield juga masih kurang memuaskan. Nah, jadi semoga teman-teman mendapatkan manfaat dari video yang saya buat. Semoga teman-teman merasa terbantu ya. Artinya teman-teman nggak buta-buta amat gitu. Jika ingin menganalisa fundamental, sebenarnya bisa dengan cara simpel. Lihat EPS-nya, lihat dividen yield-nya, ROE, ROA, dan lain sebagainya. Ya, jadi tidak artinya dengan angka yang diberikan gitu loh. Jadi EPS misalkan sekian, dividen yield sekian. Kita setidaknya tahulah maknanya. Maknanya apa dan kemudian kemungkinan arah dari perusahaan ini kemana gitu. Jadi tidak hanya sekedar tahu angkanya aja. Karena kalau semua tahu angka dan semua berpikiran yang sama, harga saham itu nggak naik turun gitu loh. Jadi ya flat aja, mau naik ya naik aja terus gitu, turun aja terus. Kalau semua berpikiran yang sama berdasarkan angka yang dilihat, angka-angka rasio keuangan dasar tadi, ya semua memiliki pemikiran yang sama gitu loh. Ya, jadi silakan teman-teman nyalakan tombol lonceng atau bell atau notifnya supaya teman-teman mendapatkan info-info terbaru dan update-update menarik seputar dunia saham di pasar modal. Saya Mani Dupiandika SSC Magister Manajemen. Mohon undur diri. See you in the next video. Bye-bye.